Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pukul 6.30 pagi, Hana terbangun dari tidurnya, mendudukkan diri perlahan di atas tempat tidur, menoleh ke sampingnya yang sudah kosong melompong, tanda jika suaminya sudah bangun sedari tadi, dan mungkin tengah menyiapkan sarapan pagi untuknya. Hana menyibakkan selimutnya, lalu berjalan ke kamar mandi untuk mandi pagi. Selesai mandi, Hana segera memakai kaos kebesarannya. Semenjak ia dinyatakan hamil, Hana lebih menyukai memakai kaos kebesaran milik suaminya daripada miliknya sendiri. Alasannya sangat simpel, karena ia nyaman memakai kaos suaminya yang terlihat pas di tubuh suaminya, tapi kebesarannya di tubuhnya. Hana berjalan keluar dari kamar untuk menghampiri suaminya yang berada di dapur, memasak sarapan pagi yang sehat untuk mereka berdua. Sementara itu di dapur, Revan telah rapi dengan kemeja berwarna navy dan celana kain hitam yang melekat di tubuhnya. Ia tengah memasak sarapan pagi untuk dirinya dan Hana, menggulung lengan kemejanya hingga siku. Revan mengambil sendok lalu mencicipi sup yang ia masak, memastikan rasanya sudah pas ataukah kurang garam. Revan mengulurkan tangannya meraih tempat garam di samping tempat pisau dan tersentak saat tiba-tiba seseorang memeluk tubuh dari belakang. "Selamat pagi," ucap Hana, memeluk Revan dari belakang, lalu mengerjapkan matanya beberapa kali saat suaminya itu menoleh padanya. "Pagi sayang," ucap Revan, lalu berbalik dan mencium kening istrinya. "Wanginya istriku ini," puji Revan, membuat pipi Hana merona merah. "Tentu saja, istrinya Revan gitu loh," ucap Hana dengan kekehan di akhir kalimatnya. "Udah duduk dulu sana, aku siapin supnya untuk kamu," ucap Revan dan kembali mencium puncuk kepala Hana. "Siap my husband," ucap Hana, lalu berbalik dan duduk di kursi. Revan pun kembali menoleh ke kompor, memberikan sedikit garam yang tadi tertunda ke dalam sup ayam itu. Tidak lama kemudian, Revan mematikan kompor, lalu menyajikan sup itu ke mangkuk yang telah ia sediakan sedari tadi di sampingnya. Revan berbalik, lalu meletakkan sup itu di hadapan Hana dan disambut dengan wajah berbinar oleh istrinya itu. Revan melepaskan celemek yang sedari tadi ia gunakan, lalu menarik kursi di samping Hana. Revan menarik pelan mangkuk itu ke hadapannya, lalu menyedok sup itu dan meniupnya pelan. Hana tersenyum melihat hal itu dan membuka mulutnya saat sang suami menyuapi sup itu padanya. Tentu saja setelah Revan merasa bahwa sup itu telah hangat. "Enak," ucap Hana memberikan 2 jempol pada suaminya itu. Revan tersenyum, lalu kembali mengulang yang tadi ia lakukan, menyuapi istrinya hingga sup di mangkuk tersebut habis. "Lagi?" tanya Revan dan mendapat gelengan kepala dari Hana. "Udah kenyang," jawab Hana dengan mulut yang masih mengunyah daging ayam. Revan pun bangkit dari duduknya, berjalan ke arah wastafel dan menaruh mangkuk itu di sana, kemudian kembali ke kursi tempat ia duduk tadi. Revan mengambil roti yang sudah ia siapkan di piring, mengolesinya dengan margarin yang juga sudah ia siapkan sedari tadi, sembari menunggu sup buatannya mendidih. Sementara Hana terus menatap suaminya itu dengan senyuman di wajahnya. "Kenapa?" tanya Revan yang kini telah duduk kembali dan memakan roti yang sudah ia olesi dengan margarin. "Ganteng banget sih," puji Hana bertingkah imut dengan mengedipkan matanya beberapa kali. Revan terkekeh kecil melihat hal itu dan dengan gemas mencubit pipi istrinya yang tembem. "Pengen makan kamu deh," ucap Revan dan Hana justru semakin bertingkah imut padanya. "Gak boleh, lagi gak pengen," jujur Hana mendapat ciuman bertubi-tubi oleh suaminya. "Udah ih, bibir om masih mengunyah gitu malah cium aku," ucap Hana memanyunkan bibirnya kesal. "Habis gemesin," ucap Revan lalu kembali mengolesi roti dengan margarin. "Om, nanti Hana mau ke kantor boleh kan?" tanya Hana. Seketika mulut Revan berhenti mengunyah.
Hana terdiam, mendapat tatapan aneh dari suaminya itu, yang seolah tengah mengomelinya dalam diam. Hana cuma pengen jalan-jalan aja, kan nantinya juga ketemu sama Om. Gak apa-apa kan? Bujuk Hana, lagi-lagi bertingkah imut. Revan menghembuskan nafasnya, lalu menganggukkan kepalanya. Oke, datangnya jam berapa? Tanya Revan, yang kini menatap lekat istrinya itu. Rahasia, ucap Hana dengan senyum di wajahnya. Oke, tapi nanti kalau udah sampai di lobi telepon aku, ucap Revan, mengecup singkat kening Hana. Siap Pak Bos, ucap Hana dengan memberi hormat pada suaminya itu. Revan hanya tersenyum melihat hal itu, bangkit dari duduknya, lalu mengambil gelas susu Hana yang telah kosong, membawanya ke wastafel untuk ia cuci sebelum pergi ke kantornya. Hana bangkit dari duduknya, lalu mendekat ke arah suaminya yang mulai mencuci piring bekas makan mereka. Biar aku yang simpan piringnya, ucap Hana, mengulurkan tangannya untuk menerima piring yang telah bersih, lalu menaruhnya di rak piring. Terus melakukan itu hingga hanya menyisakan gelas yang berada di genggaman Hana saat ini. Hana berjinjit untuk menaruh gelasnya pada tempatnya. Revan segera mendekat pada Hana setelah membilas tangannya, lalu mengambil gelas di tangan istrinya dan menaruhnya pada tempatnya. Hana mendongak menatap Revan yang juga menatapnya. Setelah momen di dapur tadi, mereka kini berada di depan rumah. Revan lagi-lagi terlihat ragu meninggalkan Hana sendiri di rumah. Aku gak apa-apa, ucap Hana meyakinkan suaminya itu. Revan menghembuskan nafasnya, lalu mengecup singkat kening Hana sebelum masuk ke mobil. Hana melambaikan tangannya, melihat mobil suaminya yang keluar dari pekarangan rumah mereka. Gilang menuruni anak tangga dengan terburu-buru, mendekat ke arah meja makan di mana kedua orang tuanya berada. Pagi Mah, Pah, sapa Gilang, lalu mengambil roti yang sudah diolesi selai oleh ibunya dan berbalik untuk keluar dari rumah. Adit, kamu mau kemana? Tanya sang ibu heran, melihat putranya yang ingin pergi. Gilang menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada ibunya itu. Mau ngurus sesuatu Mah? Jawab Gilang singkat, lalu kembali melangkah keluar dari rumah. Ia akan mengurus sesuatu, sebelum berakibat fatal untuk kehidupan seseorang. Pukul 1 siang, Revan begitu fokus pada dokumen di hadapannya, dan tersentak saat tiba-tiba pintu ruangannya terbuka. Ia mendongak dan menatap seorang wanita yang berjalan mendekat ke arahnya, dengan sekretarisnya yang mencoba menghentikan wanita itu. Maaf Tuan, ucap sekretaris wanita itu dengan menundukkan kepalanya. Tidak apa-apa, kau bisa keluar, ucap Revan. Dan sekretarisnya itu pun keluar lalu menutup pintu ruangan Revan. Ada apa kakak ipar? Tanya Revan, menatap wanita yang merupakan kakak iparnya itu. Kinara tersenyum melihat hal itu, lalu berjalan dengan angkuh ke arah sofa di dalam ruangan Revan. Tidak perlu memanggil seperti itu. Aku tidak setua itu hingga kamu memanggilku dengan sebutan kakak ipar. Panggil nama saja, ucap Kinara, bertingkah so akrab dengan suami adiknya itu, atau lebih tepatnya mantan calon suaminya. Revan terdiam, lalu meletakkan pulpen yang ia gunakan tadi, menatap Kinara dengan menumpu dagunya. Aku rasa lebih tidak sopan jika saya memanggilmu dengan nama. Hana adalah istri saya, jadi sudah sewajarnya saya memanggil dengan sebutan kakak ipar pada kakaknya, ucap Revan, menekan kata istri pada ucapannya. Kinara terdiam mendengar hal itu, lalu menyilang kedua tangannya di dada, menatap penuh minat pada suami adiknya itu. Dan aku rasa, sudah saatnya kamu memberikan hak itu pada pemilik aslinya. Kamu tidak lupakan siapa yang seharusnya memiliki hak sebagai istrimu? Ucap Kinara, lalu bangkit dari duduknya dan berjalan mendekat ke arah Revan. Pengantin sebenarnya sudah datang. Sudah seharusnya hak itu kembali pada pemilik aslinya, ucap Kinara,
berdiri tepat di depan meja Revan dengan satu tangan berada di atas meja kebesaran Revan. Revan hanya diam, lalu menarik tangannya dengan cepat saat Kinara mencoba untuk menyentuhnya. Jika Anda lupa, saya akan dengan senang hati mengingatkan hal itu. Seseorang yang sudah pergi sehari sebelum pernikahan sudah tidak pantas untuk menyebutkan hal seperti itu, ucap Revan menjeda ucapannya. Masa lalu adalah masa yang harus dilupakan, namun juga dijadikan pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya harap Anda mengetahui batasan yang harus dipatuhi. Kakak ipar, jelas Revan. Menekan kata kakak ipar membuat Kinara tak mampu berkutik. Namun rasa tertariknya justru semakin besar pada suami adiknya itu. Brak, mereka berdua menoleh ke arah pintu yang tiba-tiba terbuka, memperlihatkan Hana dan Ren yang berdiri di samping Hana dengan kepala menunduk, merasa ketahuan tengah menguping pembicaraan bosnya itu.